salah satu PLBN yang ada di Indonesia yang memiliki nilai ekspor tertinggi. Kami siap untuk mengerjakan, biayanya dari kita. Perlu peremajaan wajah jembatan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Pemerintah pusat terus mendorong adanya pembangunan di wilayah perbatasan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan keamanan, bidang ekonomi juga saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam mendukung dan menyiapkan ESDM di perbatasan untuk nantinya bisa ikut terlibat sebagai pemain dengan memanfaatkan peluang bisnis ekspor-impor antar negara. Kepala PLBN Mota Ain, Engelbertus Klau, menyampaikan PLBN Mota Ain saat ini merupakan salah satu PLBN di Indonesia yang memiliki nilai ekspor tertinggi. Menurut Engel, apa yang menjadi harapan Presiden sudah dibuktikan di PLBN Mota Ain, karena saat ini sejumlah produk Indonesia sudah membanjiri negara tetangga Timor Leste, tidak hanya lewat jalur ekspor. Tidak hanya itu saja, masyarakat di perbatasan juga kini mendapat peluang bisnis dengan memanfaatkan pasar perbatasan yang ada di PLBN Mota Ain. Puji Tuhan, berdasarkan laporan kami kemarin, kita telah membuktikan bahwa PLBN Mota Ain menjadi satu-satunya PLBN, salah satu PLBN yang ada di Indonesia yang memiliki nilai ekspor tertinggi. Jadi arahan Bapak Presiden untuk membanjiri negara tetangga dengan produk-produk ekspor dari dalam negeri sudah kita buktikan, kita wujudkan, dan itu sangat luar biasa. Menjawab soal pembangunan ekonomi masyarakat di pasar tradisional perbatasan yang mulai terganggu aktivitasnya karena negara Timor Leste sudah tidak memberlakukan pas lintas batas yang dampaknya tidak ada kunjungan masyarakat berbelanja di pasar perbatasan Indonesia, Engel menyampaikan pihaknya telah melaporkan langsung hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Engel berharap pemerintah RI bisa segera melakukan komunikasi intens soal pemberlakuan pas lintas batas bagi warga di perbatasan Timor Leste, agar kondisi pasar perbatasan yang ada di Mota Ain bisa kembali berjalan normal. Selain pas lintas batas, Engel juga menyampaikan jika pihaknya juga telah melaporkan kaitan dengan perlu adanya revitalisasi jembatan yang menghubungkan perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste karena kondisinya sudah tidak memenuhi standar keamanan bagi kendaraan besar yang bermuatan berat, barang ekspor maupun impor. Dan untuk pembangunan ekonomi di pasar tradisional, di pasar Mota Ain, memang ada beberapa kendala yang disampaikan dan Bapak Wamen sudah mencatat seperti pas lintas batas yang tidak lagi diberlakukan oleh pemerintah Timor Leste sehingga menyulitkan masyarakat di sekitar perbatasan untuk beraktivitas, saling mengunjungi, termasuk dengan dukungan perbankan. Menanggapi kondisi jembatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo ketika ditemui RRI di Atambua menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah pernah menganggarkan dana untuk pembangunan jembatan dimaksud. Namun karena harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat negara Timor Leste, maka pembangunan tersebut terpaksa ditunda. Setelah memantau langsung jembatan Mota Ain, mantan Wakil Menteri PUPR RI tersebut mengatakan jembatan Mota Ain sudah harus diperbaiki karena jembatan tersebut bisa mengancam kegiatan kendaraan ekspor. Walaupun beda kementerian, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR. Saat wawancara tersebut, Wempi Wetipo juga menegaskan bahwa dirinya serius akan mendorong agar dalam waktu mendatang kedua negara bisa membangun komunikasi untuk perbaikan jembatan tersebut. Wempi Wetipo berharap pemerintah Timor Leste merespon baik rencana pemerintah Indonesia. Sejauh ini menurutnya pemerintah Indonesia hanya menunggu izin. Namun jikalau pemerintah Timor Leste menginginkan kerjasama kedua negara, tentu hal tersebut lebih baik lagi. Jembatan yang tadi kemarin yang kita lihat itu kan dia berada di kedua wilayah. Jadi mau dikerjakan, kita juga mendapatkan persetujuan dari negara tetangga sebelah kan begitu. Kami siap untuk mengerjakan, biayanya dari kita, tetapi kalau kita tidak mendapatkan persetujuan dari Timor Leste kan tidak bisa kita kerjakan, gitu, karena ada di wilayah perbatasan. Revitalisasi oleh kita karena grade-nya dia lagi sudah turun kan begitu, sudah turun. Jadi kita ingin mau revitalisasi, tapi kendala yang dihadapi teman-teman di PLBN ini bahwa
kita harus mendapatkan persetujuan dari negara tetangga, makanya tidak bisa kita jalankan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita komunikasi. Mungkin sudah ya, 2018 sudah komunikasi, semestinya kalau 2018 semestinya bisa jadi, tapi sampai hari ini belum jalan. Jadi kita harapkan mungkin kita menjalin komunikasi lebih intens untuk kita menyelesaikan hal-hal seperti ini. Hasil diskusi kita tidak boleh ada birokrasi yang berbelit-belit kan begitu. Hanya kalau kebijakannya dari negara tetangga kan tidak bisa kita intervensi ya. Tidak bisa kita intervensi dari regulasi yang ada di negara tetangga. Kita yang jelas bahwa posisi kita tidak dalam proses birokrasi yang panjang supaya memberikan akses, karena kita berharap juga ada interaksi yang bisa terjadi kedua belah pihak ini yang dapat menguntungkan baik di negara kita maupun Timor Leste ini bisa berjalan lebih baik. Kalaupun memang itu kita ke depan mungkin bisa kita bicarakan jembatani untuk kita membicarakan. Ya mudah-mudahan kami bisa meneruskan. Paling tidak saya akan carikan solusi yang terbaik supaya yang menjadi keluhan ini bisa kita kerjakan bersama. Pelaku usaha ekspor berharap infrastruktur jalan jembatan baik. Kalau kondisi saat ini memang baik, ya memang perlu peremajaan wajah jembatan perbatasan antara Indonesia Timor Leste. Bagaimanapun memang itu wajah dua negara langsung berhadapan, dan tentunya kolaborasi dua negara juga untuk melakukan peremajaan atau perbaikan menyeluruh. Kita sebagai pelaku usaha ekspor impor mendukung langkah pemerintah, dan diharapkan pemerintah Timor Leste maupun Indonesia memberi perhatian serius untuk jembatan tersebut, sehingga
ke depan tidak terdapat kendala yang mengganggu aktivitas perlintasan manusia maupun juga perlintasan